Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu. Saya kalau kedengaran ini rasa balik kampung karena sekian lama di sini dulu. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Yang saya hormati pengurus masjid, panitia Ramadan, para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang hadir pada kesempatan ini. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Ramadan yang ke-6 ini Allah masih memberikan kita nikmat umur, kesehatan dan kesempatan. Karena kalau kita lihat barangkali saudara-saudara kita, karib kerabat kita yang bersama dengan kita Ramadan dulunya, tapi sekarang mereka tak lagi bersama dengan kita. Ada yang sakit, ada yang memang sudah dipanggil oleh Allah. Maka tentu ini tak menutup kemungkinan kita yang berRamadan tahun ini tidak ada jaminan untuk berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Maka dari itu, yang muda jangan tertipu dengan usia muda, sebab syarat mati tidak mesti tua. Yang sehat jangan tertipu dengan keadaan yang sehat, sebab syarat mati tidak mesti sakit. Allah sudah ingatkan kita di dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila ajal seseorang itu telah datang, tak bisa dimajukan dan tak bisa pula dimundurkan walaupun sesaat. Maka dari itu Bapak Ibu, marilah kita jadikan Ramadan ini, selagi Allah beri kita umur, Ramadan yang terbaik yang pernah kita lalui. Ramadan yang paling banyak kita mendirikan salat tarawih dan zikir. Ramadan yang paling banyak kita mendirikan salat berjamaah. Semoga Ramadan ini Ramadan yang paling banyak kita mengkhatamkan Quran dibanding dengan Ramadan yang sebelumnya. Karena boleh jadi ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tercurah buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya muliakan, saya di depan ini takkan menggurui, kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Adapun judul yang ditetapkan pada malam ini yaitu sabar di dalam menghadapi musibah. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, disebutkan sabar itu terbagi 4. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi kesulitan. Dan yang keempat, sabar dalam menghadapi musibah. Dari poin 1 sampai 4, yang keempat inilah yang paling berat, sabar dalam menghadapi musibah. Misalkan ditinggal mati oleh ayah dan bunda, ditinggal mati oleh suami atau istri, atau kita mengalami keadaan sakit. Ini adalah ujian terberat. Lalu persoalan kita, bagaimana cara kita dalam menghadapi musibah tersebut?
Bagaimana sikap kita? Yang pertama, hendaknya kita mengembalikan kepada Allah. Inilah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau ada karib kerabat kita meninggal ayah atau ibunya, dianjurkan kita bisikkan di telinganya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena barangkali siapapun kita, walaupun ustaz atau ustazah, walaupun orang yang tinggi jabatannya, walaupun banyak gelarnya, ketika dia menghadapi musibah yang berat ini, seakan kalimat istirja itu dia lupa. Jadi ketika kita bisikkan kepada dia kalimat istirja itu, maka seakan dia sadar, taulah hakikat kita datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Karena Bapak Ibu, ketika kita merasa kita itu kita yang punya, ketika kita merasa suami atau istri itu kita yang punya, ketika kita merasa anak, ayah, cucu merasa itu milik kita, ketika Allah ambil, kita akan merasa kehilangan. Namun ketika kita mampu mengembalikan bahwa apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, apakah itu ayah atau ibu, apakah itu suami atau istri, ketika kita mampu mengembalikan bahwa itu adalah milik Allah, dan ketika yang miliknya, yang punya mengambil, maka lambat laun kita akan bisa mengikhlaskan. Karena yang punya yang mengambil. Inilah yang mesti kita hadirkan ketika kita dalam menghadapi musibah. Tapi kalau tidak Bapak Ibu, itulah orangnya, dia akan larut di dalam kesedihan. Mengapa saya yang dipilih oleh Allah, padahal kan banyak yang lain. Padahal Allah ingin mengujinya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, sikap kita dalam menghadapi musibah yang kedua, yaitu kita hendaknya berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik. Karena baik menurut kita manusia, belum tentu baik menurut Allah. Buruk terkadang menurut kita manusia, itu yang terbaik menurut Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kata Allah, kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu sangat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tapi itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, sedangkan engkau terbatas pengetahuannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang tak kalah pentingnya, sikap kita dalam menghadapi musibah itu, tetap kita memuji Allah. Ini yang ketiga, ini luar biasa beratnya Bapak Ibu. Sebab apapun yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita, sedih ataupun bahagia, susah ataupun senang, maka puji-pujian tetap milik Allah. Karena ini menunjukkan bahwa Allah itu bersifat fa'alu lima yurid, berbuat sekehendaknya. Maka dari itu, barang siapa yang mampu dia ketika mendapat musibah, mampu dia memuji Allah, akan dibangunkan untuknya rumah di surga, namanya Baitul Hamdi.
Tapi kalau sekiranya kita sanggup Bapak Ibu memuji Allah ketika dapat musibah, jangan sampai kita memuji Allah itu dijaharkan pula membaca hamdalahnya. Kenapa? Ini bisa menimbulkan fitnah. Kalau sekiranya yang meninggal itu istri, diucapkan oleh suami alhamdulillah baru kalimat istirja. Bisa nak kita bayangkan kalau mertuanya dengar, kalau anaknya mendengar, mungkin bisa dikejar dengan parang. Oh nak babi yang dia bayar, ketujuh dan anak dan mati. Padahal karena pengetahuannya tidak sampai, maka kita yang sampai pengetahuannya disiarkan atau di dalam hati baru dilepaskan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena ini dicontohkan dulu oleh para nabi. Salah satu di antaranya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia bertahun-tahun menunggu karena belum dikaruniai anak. Bertahun-tahun menikah belum dikaruniai anak. Tetap baik sangka pada Allah. Ketika sudah mendapatkan anak, dipisahkan pula dengan jarak yang jauh dan lama. Kemudian baru 3 malam lebih kurang berjumpa. Allah perintahkan dalam mimpinya untuk menyembelih putranya Ismail. Tapi Nabi Ibrahim tetap baik sangka kepada Allah. Kenapa? Karena dia yakin baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Buruk terkadang menurut manusia, itu yang terbaik menurut Allah. Sehingga sesungguhnya Allah tak ingin ada darah yang tertumpah. Allah tak ingin Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail. Yang Allah inginkan itu adalah menyembelih kepemilikan Ismail. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 3 poin inilah yang mesti kita ingat, kita tanamkan ketika mendapat musibah. Yang pertama tadi, supaya tidak lupa, hendaknya kita kembalikan kepada Allah, karena hakikatnya semuanya milik Allah. Yang kedua, hendaknya berhusnuzon, prasangka baik kepada Allah. Yang ketiga, hendaknya kita tetap memuji Allah, karena baik buruk, senang susah yang terjadi pada kita itu bukti bahwa Allah itu bersifat fa'alun bima yurid, berbuat sekehendaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktu juga yang terbatas, barangkali inilah sentapan rohani yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.